Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cahaya Mata. Oke, di sini kita akan kembali membahas beberapa perbincangan dengan salah satu narasumber kita yaitu Luneta. Assalamualaikum, halo semuanya. Oke, Luneta, Ustazah mau nanya nih, gimana kabar kamu hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, Zah. Tadi juga setelah mengerjakan SAS, aku ngerasa aku lumayan bisa nih, jadi kayak mood aku lagi bagus banget. Oke, jadi kamu merasa SAS ini insya Allah berjalan lancar ya? Amin. Semoga nilai-nilai kamu bagus. Ya Allah. Oke, Lunita, saya mau nanya, apa sih pendapat kamu pertama kali tahu mengenai SMA ITN? Jadi aku kan tahu nih Nur Hikmah nih emang lingkungannya nih bersih, terus fasilitasnya juga bagus. Makanya aku pengen daftar ke sini. Terus setelah aku daftar ternyata teman-teman sama guru-gurunya tuh asik banget, easy going. Terus guru-gurunya juga selalu support kita dan ngefokusin tujuan utama kita ke perguruan tinggi yang kita pengenin. Oke. Selain itu gitu ya, kan di SMA ITN Nur Hikmah ini kan banyak banget kegiatan gitu ya, dan beberapa kegiatan itu salah satunya juga menunjang untuk akhirnya siswa itu punya skill-skill tertentu. Nah, dari banyaknya kegiatan SMA ITN Nur Hikmah, apa sih kegiatan yang menurut kamu itu menarik? Setelah 6 bulan ini yang jelas aku masih momen yang paling aku inget nih di NHFLC, khususnya pas camping di Mandalawangi. Karena di situ kita belajar banyak banget, tapi di pas NHFLC juga kita belajar banyak. Pas di puncaknya di pas camping di Mandalawangi itu kita latihan fisik, kepemimpinan, terus juga kita makan 10 menit Zah gitu. Oke, kamu diuji untuk gimana caranya menyelesaikan makananmu dalam waktu 10 menit gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, NHFLC itu kegiatan rangkaian MPLS sekolah. Nah, jadi kalau di Nur Hikmah SMA IT itu dalam waktu 3 minggu kurang lebih kegiatannya. Lalu rangkaian puncaknya itu kita nginep atau ngecamp di Mandalawangi seperti itu. Nah, selain kegiatan NHFLC, ada nggak kegiatan rutinan yang memang sudah terbiasa dilakukan gitu ya, membuat kamu merasa semenjak adanya kegiatan itu membuat kamu menyadari sesuatu, bahkan kamu punya skill-skill tertentu? Nah ini contohnya tuh kayak di kegiatan pagi setiap minggu. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu kegiatannya kan beda-beda ya Zah. Jadi pas Senin jadi petugas upacara itu cukup ngelatih aku juga kayak untuk berdiri lama di tengah lapangan. Terus pas Selasa kita senam juga kan untuk fisik itu ya, apalagi aku orang ini jarang olahraga. Terus di hari Rabu kan kita ada Wednesday speech di mana kita tampil di depan semua murid sama guru. Itu tuh melatih percaya diri banget Zah, karena jujur aku kurang percaya diri gitu orangnya. Terus di hari Kamis kita bedah buku juga sama, dan aku ini kan orangnya suka membaca ya Zah. Jadi kayak wah, orang-orang bisa kasih tahu nih tentang buku-buku yang bagus menurut aku. Terus pas hari Jumat nih Tasmi ini tuh juga kita jadi sama teman-teman ini semangat untuk hafalan, karena nanti kita akan ditonton sama orang-orang baca 1 juz full gitu Zah. Jadi di Nur Hikmah ini full banget ya, hampir setiap minggunya selalu ada kegiatan yang akhirnya menunjang skill atau bakat dari siswa-siswanya gitu. Nah, kamu ini kan anak OSIS ya? Iya. Ya, kalau anak OSIS tuh biasanya belajar gitu ya, belajarnya itu nggak cuman di dalam kelas gitu. Pasti OSIS itu akan sibuk dengan belajar di luar kelas gitu ya. Nah, menurut kamu setelah kamu masuk di OSIS gitu, apa sih dampak positif yang kamu rasakan di OSIS itu? Yang jelas aku tuh jadi lebih bisa ngebagi waktu, karena kan kita harus ngebagi buat di mana nih waktu belajar, nanti jam 8 ada rapat, atau aku harus belajar jam segini gitu. Terus aku juga jadi lebih percaya diri karena kan kita harus ini ya di depan semua orang gitu. Dan aku juga jadi kayak bisa tahu lebih baik cara memberikan Nah, aku juga jadi lebih tahu cara untuk memberikan pendapat. Jadi kayak di rapat kan nggak mungkin kan yang ngomong cuman ketuanya doang, terus semuanya diam. Jadi kayak aku juga bisa memberikan pendapat aku gitu. Jadi menurut Luneta ketika ngikut kegiatan OSIS jadinya punya keberanian untuk hal-hal tertentu gitu ya. Paling pentingnya setidaknya berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, selanjutnya kalau terkait dari lingkungannya gitu, entah guru-gurunya, pertemanannya, nah apa yang bisa Luneta bagi
ke teman-teman? Menurut aku kalau dari guru-gurunya ini easy going banget, jadi udah kayak teman sendiri gitu loh, kita ngobrol cerita-cerita gitu sama guru-gurunya. Terus di teman-temannya ini mungkin karena muridnya juga masih sedikit ini kan, menurut aku ini malah jadi poin plus karena kita jadi lebih mengenal satu sama lain gitu loh. Terus sama lingkungannya ini juga bersih dan fasilitasnya juga bagus. Oke. Jadi Luneta nyaman gitu ya karena dapat di lingkungannya teman-teman yang easygoing, yang baik dan guru-gurunya juga. Berarti kan SMA itu kan masa-masa remaja ya gitu. Berarti rasa remaja Luneta bisa dikatakan cukup bahagia. Alhamdulillah. Kan kita masih buka nih Luneta untuk teman-teman semua yang mau mendaftarkan dirinya di SMA itu. Kira-kira apa nih ajakan Luneta untuk akhirnya biar teman-teman itu tertarik untuk sekolah di SMA itu? Pokoknya kalian jangan ragu karena di sini pembelajarannya juga jadi mudah banget karena guru-gurunya ini pada enak banget cara ngajarnya. Terus juga teman-temannya baik, lingkungannya juga enak. Jadi jangan ragu ya teman-teman. Iya, oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi salah satu kesan-kesan dari salah satu siswa SMA ITN Hikmah bernama Rizliana Luneta. Masya Allah. Namanya kalau tidak terbiasa diucapkan, tapi ini keren. Namanya Luneta itu salah satu siswi SMA ITN Hikmah. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa sih kegiatan di SMA ITN Hikmah, kalian bisa lihat-lihat di media sosial SMA ITN Hikmah. Salah satunya adalah media YouTube, yaitu SMA ITN Hikmah. Lalu ada medsosnya juga, ada Facebook SMA ITN Hikmah dan Instagramnya seperti itu. Jadi kita masih buka gelombang kedua ya teman-teman. Ya, oke kita jargon dulu ya Luneta. Iya Zah. SMA ITN Hikmah, sukses, sukses, Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.